Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rosi dengan NIM 0711520001 dengan dosen pengampun DR Maslihat Nur Hidayati SHMH. Saya akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak privasi di era digital. Yang pertama, saya akan membahas perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah pemberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan yang berbagai macam dari pihak manapun. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi hukum. Menurut Sujito Raharjo, fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara menganalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Sujito Raharjo. Selanjutnya saya akan membahas tentang hak privasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak privasi merupakan kebebasan atau keleluasaan pribadi. Hak privasi merupakan klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Hak privasi atau yang di individu untuk menentukan apa, dengan siapa, dan seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkap kepada orang lain. Privasi itu sendiri terbedakan oleh privasi psikologi dan privasi fisik. Privasi psikologi merupakan privasi yang berkaitan dengan pemikiran, rencana, keyakinan, nilai, dan keinginan. Sedangkan privasi fisik adalah privasi yang berkaitan dengan aktivitas fisik yang mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang. Pada dewasa ini, informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagai perkembangan ekonomi suatu negara, baik negara perkembangan maupun negara maju. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang sejarah modern mengenai privasi. Sejarah modern mengenai privasi dimulai dari hadirnya Belanda di Indonesia. Keputusan Raja Belanda nomor 36 yang dikeluarkan pada 25 Juli 1893 bisa dianggap peraturan tertua mengenai perlindungan privasi komunikasi di Indonesia. Dan sejak 15 Oktober 1915 melalui Onyx Leaks Besluit nomor 33 STBL 1915 nomor 337 pengaturan perlindungan privasi mulai muncul di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun pengaturan perlindungan hak atas privasi sudah cukup lama di Indonesia, namun perlindungan hak atas privasi baru menjadi perlindungan konstitusional sejak disahkannya amandemen kedua UUD 1945 melalui pasal 28G ayat 1 dan pasal 28H ayat 4. Namun, peraturan legislasi mengenai perlindungan hak atas privasi masih terjadi dan yang berakibat 14 lemahnya perlindungan warga negara dari peretasan perlindungan hak atas privasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang perlindungan hak atas privasi. Hak atas privasi memang tidak tercantum secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun secara implisit atas hak privasi terkandung di dalam pasal 28G ayat 1 UUD NRI 1945 sebagai berikut. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluar kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi.
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 PUU V1 2008 tentang perkara pengujian Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas artikel 12 UDHR dan artikel 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata privasi diterjemahkan sebagai urusan pribadi, masalah pribadi, sebagaimana yang tertera dalam pasal 28G UUD NKNRI 1945. Kesimpulan pertama, pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, hak privasi atau hak individu adalah untuk menentukan apa, dengan siapa, dan beberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkap kepada orang lain. Privasi itu sendiri terbedakan oleh privasi psikologi dan privasi fisik. Privasi psikologi merupakan privasi yang berkaitan dengan pemikiran, rencana, keyakinan, nilai, dan keinginan. Ketiga, perlindungan hak atas privasi ini memiliki fungsi sebagai pengatur dan pengontrol interaksi interpersonal, yang berarti sejauh mana hubungan dengan orang lain diinginkan, kapan waktu menyendiri dan kapan waktu bersama-sama dengan orang lain, dikehendaki, merencanakan, dan membuat strategi untuk berhubungan dengan orang lain, yang meliputi keintiman atau jarak dalam berhubungan dengan orang lain dan memperjelas identitas diri. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.